Perkenalkan, nama saya Farhan Septenaldi dengan NIM 41525010128. Di sini saya akan menjelaskan program penyelesaian 8 puzzle menggunakan metode BFS dan E-STAR. Pertama, di bagian sini ada library time. Library time ini fungsinya untuk menghitung waktu eksekusinya. Selanjutnya ada HIPKey. Ini tuh fungsinya untuk priority di queue E-STAR. Terus di sini juga memakai DQ. DQ ini untuk queue di BFS. Terus selanjutnya ada Matplotlib. Matplotlib ini untuk visualisasinya, dan yang animasinya ini untuk menampilkan animasinya. Oke, selanjutnya yang initial state. Initial state ini adalah kondisi awal puzzle. Jadi ini adalah kondisi awal sebelum kita jalankan. Jadi seperti ini. Dan di bawahnya ada goal state. Goal state ini adalah tujuan yang ingin suatu kondisi yang ingin kita capai. Jadi yang pertama dari initial state-nya, lalu kita ingin menjadi goal state-nya seperti ini. Terus yang selanjutnya ada fungsi set to tuple. Set to tuple ini fungsinya mengubah list menjadi tuple. Tujuannya supaya state bisa disimpan ke dalam set, karena list tidak bisa dijadikan elemen set. Lalu ada fungsi find blank. Fungsi ini digunakan untuk mencari posisi angka 0, yaitu ruang kosong pada puzzle. Program ini melakukan looping untuk menemukan koordinat baris dan kolom dari angka 0. Berikutnya adalah fungsi ini, move. Move ini fungsinya digunakan untuk menggerakkan ruang kosong ke arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Gitu. Di dalamnya program ini menukar posisi angka 0 dengan angka di sekitar sesuai arah yang dipilih. Jika pergerakan tidak valid, misalnya keluar dari batas puzzle, maka fungsi akan mengembalikan non. Selanjutnya masuk ke algoritma BFS. Pada fungsi BFS digunakan DQ sebagai Q-nya. Q ini menyimpan pasangan state dan juga pad. Ada state dan juga pad. Program ini akan mengambil state dari depan Q menggunakan pop left. Kemudian apakah state tersebut sudah sama dengan goal, dan jika sudah, maka program akan mengembalikan solusinya. Dan jika belum, state tersebut dimasukkan ke dalam visit agar tidak dikunjungi ulang. Program mencoba semua kemungkinan gerakan, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Setiap set baru yang valid dan belum dikunjungi akan dimasukkan ke dalam queue. BFS ini menjelajahi semua kemungkinan secara menyeluruh, sehingga pasti menemukan solusi terpendek, tetapi bisa memakan banyak memori. Selanjutnya ada fungsi dari Manhattan. Fungsi ini menghitung jarak setiap angka terhadap posisi targetnya. Rumusnya adalah selisih baris ditambah selisih kolom. Nilai ini digunakan sebagai heuristik pada algoritma A-STAR. Berikutnya masuk ke dalam algoritma E-STAR. Nih ada E-STAR. Berbeda dengan BFS, E-STAR menggunakan priority queue yang diimplementasikan dengan HIPKey.
Di sini setiap state memiliki nilai F, G, dan pad. G adalah jumlah langkah dari awal. H adalah nilai heuristik fungsi Manhattan. F adalah jumlah dari G dan H. Star biasanya lebih cepat dibanding BFS karena tidak mengeksplorasi semua kemungkinan secara acak. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi dari plot state atau visualisasinya. Plot state ini digunakan untuk menggambar puzzle dalam bentuk grid 3x3 menggunakan Matplotlib. Setiap angka ditampilkan di dalam kotak kecuali angka 0 yang dianggap sebagai ruang kosong. Kemudian animate solution digunakan untuk menampilkan animasi pergerakan dari puzzle dari awal sampai akhir. Di bagian main program, users diminta memilih metode apakah BFS atau star. Kemudian program mencatat waktu mulai dan waktu selesai untuk menghitung durasi eksekusi. Jika solusi ditemukan, program akan menampilkan jumlah langkah, jumlah node yang dieksplorasi, dan waktu eksekusi. Selain itu, program juga mencetak setiap langkah solusi dalam bentuk state. Oke, sekarang kita coba run kodenya dulu. Kirim pencet nih. Nah, ya udah bisa. Selanjutnya setelah kita run, kita pilih metode dulu. Kita mau pakai BFS atau star. Kita coba yang pertama BFS dulu. Nah, dia bakal keluar seperti ini. Dia bakal jalan dan sesuai dengan goal, dia akan bakal bergerak sebanyak 6 step dengan waktu 30 detik. Dia akan mencapai goalnya gitu. Oke, selanjutnya kita bakal coba jalan lagi menggunakan star. Nah, dia bakal jalan sebanyak 6 step juga, tapi dengan waktu 35 detik lebih lama. Nah, tuh guys. Jadi sebagai kesimpulan, BFS menjamin solusi optimal tetapi kurang efisien, sedangkan A lebih efisien menggunakan heuristik untuk mempercepat pencarian gitu guys. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.